Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumah dakwah Ghafar Ismail yang mubarak ini untuk mengikuti kajian Islam. Semoga Allah selalu membimbing kita, memberi hidayah kepada kita menuju kebenaran. Salawat beserta salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya, sebelumnya mohon maaf bahwa seharusnya yang mengisi pada malam ini adalah Ustadz Anang, tapi beliau ada kedatangan tamu yaitu Wakapolri beserta rombongan, jadi kita mungkin gantian, mungkin tugas saya minggu depan, berarti mungkin beliau yang ngisi ya. Maka saya katakan tadi Allah mentakdirkan kita malam ini. Ya, kita konsisten pada pembahasan tafsir. Kali ini masih surat Al-Isra ayat 105 sampai 109 insyaallah. Yang esensinya adalah bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan wahyunya. Al-Quran bukan imajinasi atau fiksi yang didefinisikan oleh Rocky Gerung gitu ya. Bahwa kitab suci adalah fiksi. Fiksi itu adalah penggerak imajinasi. Karena katanya kitab suci itu belum terjadi, nanti akan datang. Maka menurut Irene Handoyo bahwa ya memang pemahamannya begitu, karena Rocky itu dari Manado. Manado itu kebanyakan beragama Protestan. Ya. Jadi di dalam Injil itu kata Irene, ini bukan kata saya nih ya. Kata Irene itu banyak dongengan-dongengan yang bersifat fiksi, ya, gitu ya. Nah kalau Al-Quran bukan fiksi. Al-Quran itu ya kalamullah. Ya, Al-Quran terdiri dari beberapa informasi di situ. Informasi yang bersifat menceritakan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, seperti peristiwa dua orang anak Adam yang saling membunuh, peristiwa Nabi Nuh dengan air bahnya, peristiwa Namrud, Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud,
Ashabul Aikah, yaitu penduduk Madian, pengikut Nabi Syuaib. Kemudian Fir'aun di Mesir yang diajak oleh Musa. Dan itu bukan fiksi, itu adalah fakta. Fakta sejarah yang sudah dilupakan atau tidak diketahui oleh manusia. Ya. Al-Quran menceritakan Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu peristiwa yang terjadi di awal-awal abad setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal, diangkat ke langit. Ashabul Kahfi juga seperti itu. Itu adalah fakta. Ya. Kemudian Al-Quran juga memberitahukan mengenai akidah, mengenai akhlak, mengenai ibadah, mengenai adab, muamalat. Jadi Al-Quran bukan fiksi. Nah, ini yang antara lain yang kita bicarakan dalam surat Al-Isra ayat 105. Nah, namun kita melihat komentar ayat lain seperti dalam surat Al-Haqqah. Di sana Allah menyatakan fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib. Aku bersumpah dengan dunia bagian timur dan bagian barat. Gitu. Nah, kemudian Allah menyatakan di situ, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dikirim melalui Jibril, Rasul. Rasul di sini adalah Jibril alaihissalam kepada Muhammad. Kemudian Allah menyatakan wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukanlah hasil gubahan sastra, ahli sastra, ahli syair. Wa ma huwa biqauli kahin. Wala biqauli kahin. Al-Quran itu bukan mantra-mantra. Ahli sihir, ahli tenun, ahli dukun paranormal. Ya, jadi sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum muncul roki-roki di belakang ini ya. Kemudian ya, seperti itu. Ya. Ya, coba kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalna. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Jadi bil haqq. Wa bil haqqi nazal. Dan benar-benar Al-Quran itu turun membawa kebenaran. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau illa mubasyiran wa nadhira, kecuali dalam rangka membawa kabar gembira dan memberi peringatan, nadhira. Kita lihat tafsirnya ini menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wa bil haqqi anzalna. Nah, dalam ayat ini Allah menggunakan anzalna. Tapi pada ayat yang lain seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam ayat lain inna nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Apa perbedaan kata anzala seperti inna anzalnahu dengan nazzalnahu? Beda. Kalau anzalna itu artinya turun dalam satu kaligus. Kapan itu turun Al-Quran satu kaligus? Yaitu dari Lauhim Mahfud ke Baitul Ma'mur. Ini disepakati oleh para ulama, bahkan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi Al-Quran itu turun sekaligus dari Lauhim Mahfud ke Baitul Ma'mur. Nah, dari Baitul Ma'mur ke dunia ini berangsur-angsur diturunkan oleh Allah 23 tahun lamanya. Ya, maka di sini wabil haqqi anzalna. Idzalikal kitab alladzi jahada bihil jahidun.
Al-Quran ini yang ditantang oleh penantang-penantang. Wa kadzdzaba bihi al-musyrikun, dan didustakan oleh orang-orang musyrik. Anzalnahu bil haqq ats-tsabit. Kami menurunkannya dengan benar, ats-tsabit, dengan akurat, valid dan akurat. Haitsu la syakka innahu kitabullah, di mana tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah, wa wahyuhu ila rasulih, dan wahyunya kepada rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah, jadi sebelum ada Rocky mengucapkan seperti itu sudah dibantah oleh ayat ini. Ya. Kemudian Allah menyatakan bil haqqi nazal. Fa kullu ma jaa fihi wa da'a ilaihi wa amara bih. Maksudnya Al-Qur'an ini membawa kebenaran, turun membawa kebenaran, yaitu mencakup seluruh apa yang berada di dalamnya, yang dia bawa di dalamnya, dan diajak olehnya, dan diperintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah di dalamnya itu semua adalah hak. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, itu adalah hak. Bukan main-main. Bukan hasil pikiran manusia. Kita ini diciptakan dari setetes cairan, nutfah atau sperma dan ovum. Itu bukan main-main. Itu benar. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu benar. Wa akhbara anhu, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita melalui Al-Qur'an mengenai akidah. Jadi kata Rocky itu adalah fiksi, itu adalah keyakinan. Ya bukan. Jadi kita akidah ini adalah keyakinan yang faktual gitu ya. Wa tasyri', juga tasyri'. Tasyri' itu apa? Syariat. Jadi Al-Quran, melalui Al-Quran Allah mensyariatkan kita salat, puasa, berzakat, berhaji, bersedekah, berbuat baik, dan seterusnya. Wa akhbarun, Al-Quran itu juga menyampaikan berita yang lalu maupun yang akan datang. Apa di situ? Seperti tadi Ashabul Kahfi yang sudah dilupakan oleh manusia sejarahnya, diungkapkan oleh Al-Quran. Ya akan datang, apa itu? Tidak usah jauh-jauh. Ayat Al-Quran yang menyatakan tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ayat ini turun 2 tahun sebelum Abu Lahab terputus tangannya dua-dua. 2 tahun coba. Jadi benar-benar Al-Quran itu adalah fakta, bukan fiksi. Itu contoh kecil aja itu. Jadi peristiwa terputusnya tangan Abu Lahab, ayatnya sudah turun 2 tahun sebelum kejadian Abu Lahab terputus tangan. Ya. Kemudian wa wa'dun wa wa'id. Dalam Al-Quran itu ada janji Allah. Janji wa'dun itu berarti janji Allah kepada orang beriman. Ya, maka di awal surat Al-Isra ini Allah menyatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ya. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling benar dan lurus.
dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah ganjaran yang besar. Ya. Dalam ayat lain Allah menyatakan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak menjadikan ada kebengkokan atau kebatilan di dalam Al-Quran. Gak ada kebatilan dalam Al-Quran. Qayyiman, Al-Quran itu lurus. Wa yundziral ladzina wa yundziral mu'minina alladzina wa yundzira ba'san syadidan min ladun. Dan Al-Quran ini memberi kabar atau ancaman mengenai ba'san syadidah, mengenai azab yang dahsyat min ladun, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Orang yang tidak beriman. Wa yubashshiral ladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Hampir sama tadi itu. Dan Al-Quran memberi kabar gembira bagi orang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah ganjaran yang baik. Apa itu? Syurga. Ya, makithina fihi abada. Di surga itu mereka selama-lamanya tinggal di dalamnya. Ya. Jadi ini, wa'dun wa'id. Dan wa'id itu Allah menyatakan, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum adzaban alima. Jadi, dan kami melalui Al-Quran memberitahukan kepada orang yang tidak beriman kepada hari akhirat bahwa bagi mereka adalah azab yang pedih. Subhanallah. Ya, jadi Al-Quran itu bukan fiksi. Ya, itu orang, ya dia, kalau kita ya tidak kaget. Karena memang orang tidak beriman itu tidak percaya kepada Al-Quran. Gitu ya. Tapi heran ini secara beruntun. Kemarin konde lebih indah daripada cadar, ya kan begitu ya. Suara kidung ibu-ibu lebih indah daripada azan. Nah ini ada apa ini? Ya gitu ya. Setiap mau dekat pemilu ada orang seperti itu, mendiskreditkan orang Islam. Ya ini mungkin Allah mau memperlihatkan kepada kita supaya jangan taat. Ya, dalam surat Al-Kahfi itu, wala tuti' man aghfalna qalbahu li an dzikrina. Jangan kamu taat manut kepada orang yang lalai dari mengingat kami. Ya. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, sementara urusannya di dunia ini sia-sia belaka. Ya. Ternyata setelah dia melakukan seperti itu, ada ahli jiwa dari orang Islam, ya, menyatakan ternyata yang menyatakan bahwa konde lebih bagus daripada cadar itu tidak bahagia dalam hidupnya. Perkawinannya saja cerai-cerai gitu, ya kan? Kemudian dia tidak ada jadi apa-apa. Sekolah saja orang tamat-tamat, orang lulus itu S1-nya. Ya, justru dicurigai ijazah palsu, gitu ya. Jadi tidak sukses dalam hidupnya orang seperti itu. Nah akhirnya apa? Dia stres berat dengan bikin puisi, ya, yang nyeleneh, gitu. Ya, jadi ini janji. Kulluhu hakun sabit. Semua apa yang terkandung dalam Al-Quran tadi, akidah, syariat, berita masa lalu dan akan datang, janji baik, janji ancaman, semuanya itu adalah kebenaran yang akurat. Bukan ilusi, bukan imajinasi. La khilafa fihi, tidak ada perselisihan di dalamnya. Maka dalam Al-Quran dikatakan
Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Mengapa mereka tidak merenungi Al-Qur'an? Ya. Walau kana min ghairillah, walau kana min ghairi indillah. Kalau Al-Qur'an itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka dapatkan dalam Al-Qur'an itu perselisihan atau perbedaan kontradiktif yang banyak. Ya. Jadi di Al-Quran tidak ada kontradiktif antara satu dengan yang lain. Semua saling mendukung. Wala raibata fi, dan tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dalam surat As-Sajdah ayat 2 itu. Penurunan Al-Quran itu 23 tahun, tidak ada keraguan di dalamnya, bersumber dari Tuhan yang maha, bersumber dari Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi ini tadi. Kemudian Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Ay lam nursilka li khalqin al-hidayah. Kami tidak mengirim engkau hai Muhammad untuk seluruh makhluk, untuk memberi hidayah fi qulubi ibadina, di dalam hati hamba-hamba kami. Wala li ijbarihim, dan tidak dalam rangka memaksa mereka. Bikuatin, dengan bikuatis sultan, dengan kekuatan kekuasaan. Jadi Nabi berkuasa. Nah, ini ada juga pemimpin kita yang menyatakan, tidak usah, orang Islam tidak usah berpolitik, jangan dicampurkan antara agama dan politik. Gitu ya. Artinya secara halus menurut Habib Rizik melarang kita tidak usah terlibat dalam keduniaan, biar kita ini dijajah baik. Tinggal tanda tangan semua, tutup semua organisasi Islam, kan begitu, dengan tanda tangannya tok. Jadi kita nggak usah ikut dalam politik. Nah, padahal Nabi Muhammad itu pemimpin negara, pemimpin agama. Nabi Daud pemimpin negara, pemimpin agama. Raja Nabi Daud itu. Nabi Sulaiman. Ya. Nah, itu pikiran sekuler. Jadi dalam Islam tidak ada. Nah, mengapa sejak kapan para ulama tidak mau berpolitik itu? Sejak zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Karena pada waktu itu mereka mundur dari politik karena melihat pertentangan sudah begitu mendalam, sudah berakar berurat. Akhirnya menimbulkan perselisihan, sehingga para ulama yang alim-alim itu ya nggak mau terlibat dalam politik. Tapi di dalam Islam tidak ada dikotomi antara politikus dengan religius, nggak ada itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad tidak diutus oleh Allah untuk memaksa orang lain, manusia, mendapatkan hidayah. Ya, jelas dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu ya, ayat 18. Ya, Allah menyatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau beriman ya monggo, berimanlah. Ya. Wa man syaa'a falyakfur. Yang mau kafir ya monggo, ya. Dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada paksaan. Dan inilah ajaran Al-Qur'an. Ya. Nabi Muhammad sendiri tidak, lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak menjadi tugasmu hai Muhammad memaksa mereka. Ya. Alal imani bina. Jadi tidak Nabi Muhammad tidak memaksa hidayah, yaitu menanamkan iman di dalam hati hamba-hamba Allah dan ketauhidan. Wa inna ma arsalnaka lid-da'wah wa tabligh. Sesungguhnya kami mengutus engkau hai Muhammad ya dalam rangka berdakwah dan menyampaikan saja. Mubasyiran, yakni memberi kabar gembira, siapa yang taat kepada kami bagi mereka adalah surga. Wa muntiran, memberi kabar ancaman, man asana mukhawifan minan nar, bahwa barang siapa yang bermaksiat tidak taat kepada kami maka dia diancam dengan neraka. Itu tugas Nabi Muhammad. Wa fi hadza takrir
Dan dalam ayat ini menjadi penetapan mengenai kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kenabian beliau. Karena Allah menurunkan Al-Quran kepadanya. Tidak ada manusia yang diturunkan kitab kepadanya kecuali dia seorang nabi. Jadi itu, kerasulan Nabi Muhammad. Penetapan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ayat berikut. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Ya. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur. Jadi faraqnahu, berangsur-angsur. 'Ala mukthin. Ya. Wa nazzalnahu tanzila. Jadi agar kamu membacakannya perlahan-lahan. Jadi 'ala mukthin. Kepada manusia. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya dari bagian demi bagian. Artinya bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Hikmahnya untuk apa? Karena para sahabat ketika awal Islam, mereka ini masuk Islam sudah tua-tua. Kalau Al-Quran itu turun dalam satu kaligus, seperti kita sekarang, angel dihafal. Ya. Coba yang menghafal Al-Quran yang sudah tua paling 2-3 juz. Tidak bisa hafal semua. Padahal Al-Quran sudah dibukukan. Nah dulu mengapa 23 tahun? Ya supaya sahabat ini menghafal Al-Quran sebagian demi sebagian. Tidak sekaligus. Sehingga sudah berakar berurat Al-Quran di dalam diri mereka, baru turun lagi. Jadi inilah kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini juga menjadi metode menghafal Al-Quran, Pak. Kita yang sudah tua ini tidak bisa 1 bulan sudah hafal 30 juz, enggak. Kita bertahap menghafal Al-Quran itu. Mulai dari 1 ayat, 5 ayat, 10 ayat, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Sampai 5 halaman. Bisa 1 hari. Ya. Atau minimal dalam 1 hari itu 1 ayat. Kita terjadikan 1 ayat. Jadi boleh kita rapel gitu ya. Umpama kita 1 minggu tidak hafal. Tetapi kita sudah hafal lebih duluan 7 ayat. Hingga 100 ayat, 100 hari ya 100 ayat. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Waktu kita ini sudah berlalu bertahun-tahun, tidak ada Al-Quran kita hafal, rugi percuma kita. Ya, karena kata Nabi, "Walladzi laisa fi jawfihi minal Qur'an kal baitil harib." Orang yang tidak ada Al-Quran di dadanya seperti rumah kosong. Bagaimana rumah kosong itu, Pak? Ya banyak sawang-sawang, kotor, debu semua. Lama-lama dihuni oleh jin. Nah. Makanya tidak boleh kita tidak punya Al-Quran. Kalau kita punya juz amma tok, ya itu yang kita ulang-ulangi. Ya, daripada tidak sama sekali. Ya, tapi ada juga orang kuliah ayyuhal kafirun, orang hafal-hafal. Kuali-wali. Kuliah al-kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budu ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'budu. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abudu. Wale. Ya, orang hafal. Lakum dinukum waliyadin, kalian begitu ya. Ya. Sehingga ada orang jadi imam tidak mau baca kuliah al-kafirun karena terbalik-balik gitu ya. Ya. Ya, tapi kita berusaha. Masa sih hanya juz ammah enggak bisa. Jadi ini hikmahnya mengapa Al-Qur'an itu ya. Jadi ayat ba'da ayat liyakuna dzalika idda'a ila fahmin may yastami'u. Ini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi di sini. Dengan berangsur-angsur itu agar mendalam dalam pemahaman mereka bagi orang yang mendengarkan. Ya. Jadi sedikit tetapi itu lebih mendalam. Itu maksudnya. Kemudian Allah menyatakan wa nazzalnahu tanzila.
Kata nazzala tadi di awal saya sudah sampaikan. Maka dalam satu kesempatan Allah menyatakan inna anzalnahu. Kata anzala itu berarti sekaligus. Dalam kesempatan lain Allah menyatakan inna nahnu nazzalna. Nazzala itu dalam ilmu sharaf bahasa Arab namanya litakthir. Litakthir, takthir itu artinya banyak, berarti dilakukan secara berulang-ulang dan banyak kali. Ya, itu namanya litakthir. Maka Allah menyatakan fasabbih, tasbih. Nah, tasbih itu banyak. Takbir itu banyak, tahmid itu banyak, tahlil itu banyak. Ya. Maka bukan itu timbangan nazzala. Maka di sini katakan syai'an fa syai'an. Jadi dari bagian dari beberapa bagian ke bagian sebagian yang lain. Untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah. Ya, dan mengandung tarbiyah. Tarbiyah itu pembinaan, pembimbingan, pendidikan secara rohani maupun kemanusiaan. Agar apa? Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur syai'an fa syai'an liyakmulu bihi, agar mereka bisa menyempurnakannya. Jadi 23 tahun itu sempurna hafal mereka, Pak. Sama dengan nenek-nenek di Malaysia umur 72 tahun hafal Quran 10 tahun. Ketika 82 tahun dia hafal Quran. Jadi dalam rangka 10 tahun. Ya. Tapi hafalannya itu halaman kanan atau halaman kiri. Halaman berapa? Halaman sebelah kanan, sebelah kiri. Berapa baris dari atas, berapa baris dari bawah. Kalau yang dibaca di tengah, itu dia hafalkan. Karena 10 tahun dia benar-benar bergelimang dengan Al-Quran. Setiap hari itu Quran yang dia, sehingga halamannya hafal. Barisan ayatnya hafal. Ya. Baris ke-7 dari atas. Baris ke-8 dari bawah. Itu dia sebutkan. Seperti itu. Ya. Jadi untuk kemaslahatan manusia, kesempurnaan mereka. Demikian juga menambah kesempurnaan akal, akhlak, rohani dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi sebenarnya Al-Quran akan mengantarkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka kalau kita mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 107 Allah menyatakan kul aminu bihi. Katakanlah hai Muhammad, berimanlah kalian kepadanya, yaitu kepada Al-Quran. Aula tu'minu, atau kalian tidak usah beriman. Ya, jadi kalau bahasa Pekalongan sakarepmu. Ya, sampean mau beriman, ora beriman, sakarepmu. Gitu ya. Aminu aula tu'minu. Aminu bihi aula tu'minu bihi. Aula tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi. Sesungguhnya orang yang diberi ilmu sebelum turunnya Al-Quran. Siapa mereka ini? Yaitu Raja Najasyi, Abdullah bin Salam, dan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu seorang Persia beragama Majusi. Dia mencari kebenaran, kemudian seluruh agama dia pelajari, termasuk Yahudi dan Nasrani. Terakhir dia mempelajari Islam, dia masuk Islam. Ya. Jadi mereka beriman. Idza yutla alaihim, apabila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, yakhiruna lil adhkani sujjada. Mereka menyungkurkan atas wajah mereka sambil bersujud. Nah, maka ayat ini kalau kita baca ini bisa menjadi sujud tilawah. Ya, ini kita boleh sujud tilawah. Baik mendengarkan maupun membaca ayat ini kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Coba kita lihat keterangan tafsirnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, kul aminu bihi. Katakan berimanlah kalian dengan Al-Quran atau tidak beriman.
lil munkirina, katakanlah kepada Rasul kami, hai Rasul kami, kepada orang-orang yang mengingkari wahyu Al-Quran ini dari kaummu, berimanlah kalian atau tidak beriman. Sesungguhnya iman kalian tidak ka'adamihi. Jadi seperti tidak beriman. La yughayyir man waqa'ahu syai'an. Tidak mengurangi sesuatu yang akan terjadi pada diri seseorang. Fasawfa yu'minu bihi wa yus'idu alaihi ghairukum. Karena nanti ada orang lain yang beriman dan merasa bahagia dengan Al-Quran itu selain kalian. Siapa itu tadi? Nah, ini tadi ini. Yaitu orang-orang Yahudi. Tadinya Yahudi kemudian masuk Islam. Mereka adalah Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi, dan An-Najasyi, Raja Ethiopia. Jadi makanya Nabi ketika Najasyi meninggal, wafat, Nabi mensalatinya di Madinah. Ya. Mengapa? Karena ketika Ja'far bin Abi Thalib memimpin 87 kaum muslimin berhijrah ke Ethiopia, ke Habasyah pada waktu itu, beliau membacakan, Ja'far bin Abu Thalib ini membacakan surah Maryam. Maka Najasyi menangis dan bersujud mendengarkan. Nah, sehingga Najasyi ini membela kaum muslimin pada waktu itu yang diminta oleh orang kafir Quraisy supaya dikembalikan. Dia diekstradisi gitu. Tetapi Raja Najasyi menolak. Beliau melindungi. Nah, disitulah diberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa Raja Najasyi itu adalah muslim. Sehingga beliau mensolatinya. Jadi kalau kalian tidak beriman, hai penduduk Mekah, atau tidak beriman, maka ada orang yang lain beriman. Ya, yaitu mereka yang diberi ulama ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang kemudian mereka masuk Islam. Idza yutla alaihim ay yuqra'u alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an itu, yakhiruna lil adhkani sujada. Ay yakhiruna sajidina ala adhkanihim wa wujuhihim. Mereka tersungkur untuk sujud, meletakkan jidat-jidat mereka dan wajah-wajah mereka di tanah. Wa yaquluna hala sujudihim, dan mereka berkata ketika mereka sujud itu, ini bisa dipakai nih dalam sujud. Wa yaqulun, mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina lamaf'ula, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Ini bacaan dalam sujud yang dibaca oleh Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi, dan An-Najasyi, dan lain-lain. Banyak mereka yang kemudian masuk Islam. Nah, kalau kita yang biasa dalam hadis yang kita baca dalam sujud tilawah itu apa? Sajada wajahiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kalau kita tidak hafal, baca subhana rabbiyal a'la, cukup. Atau subhanakallahumma rabbana Allahumma firli, itu boleh. Ya. Tapi boleh juga ayat ini, subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Ya. Ya. Apa tafsirnya ini? Jadi orang-orang tadi itu yaitu Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi, An-Najasyi, mereka sujud dan menyatakan subhana rabbina, tanzihan lahu, maha suci Allah Tuhan kami, ay yukhlifa wa'dahu, untuk mengingkari janjinya. Jadi Allah sama sekali tidak mengingkari janjinya. Annahu yab'atsu nabiyya akhiriz zaman, bahwa para pendeta tadi sudah mengetahui bahwa Allah akan mengutus nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Wa yunazzilu alaihi Qur'anan, dan menurunkan Al-Qur'an kepadanya. Sudah ada, mereka tahu dalam Taurat maupun dalam Injil. In kana wa'du rabbina lamaf'ula, ay iqraran minhu bin nubuwatil Muhammadiyah wal Qur'anil azim.
Jadi mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW dan Al-Quranul Azim. Najizan, bahwa Al-Quran itu, bahwa janji Allah itu najizan, artinya benar-benar terjadi, terlaksana. Ya, yaitu pengutusan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Begitu juga turunnya Al-Quran, maka benar-benar terjadi apa janji Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha wa'du rabbina daiman najizun la yakhtalif. Jadi demikianlah bahwa janji Allah itu pasti. Ya, pasti terwujud. Ya. Dalam surah Ali Imran ya. Ya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Itu doa yang diajarkan oleh Allah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat, tidak ada keraguan di dalamnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Jadi benar-benar terjadi. Ya, itu bukan fiksi itu. Ini ayat 8, kemudian ayat 9. Penjelasan, penguatan. Ya. Allah menyatakan wa yakhiruna lil azkan, dan mereka menyungkurkan wajah mereka. Ya, jidat-jidat mereka ya bukun sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bertambah khusyuk. Nah, makanya kita ini kalau baca Al-Qur'an ataupun mendengarkan Al-Qur'an, Nabi menyatakan fa idza qara'tumul Qur'ana fabku. Apabila Al-Qur'an dibacakan maka menangislah. Fa in lam tabku fatabakau. Kalau kalian tidak bisa menangis, beraktinglah menangis. Artinya beraktingnya benar-benar bagaimana kita bagaimana para artis itu menangis seperti sungguhan. Nah, kita dari dalam ini kita pompa spirit kita menangis ketika mendengarkan Al-Qur'an, terutama ketika kita membaca ayat-ayat mengenai ancaman neraka. Ya, seperti dalam surah Al-Kahfi. Ya. Di sana dikatakan tadi itu ya, faman itu Al-Kahfi itu ya, faman syaa falyu'min. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau kafir ya kafirlah. Inna a'tadna liz-zalimina naran. Sesungguhnya kami menyiapkan bagi orang zalim yang kafir itu neraka. Ya, ahata bihi suradikuha. Nah, kemudian Allah menyatakan wa iyastaghitsu, apabila orang di dalam neraka itu meminta air minum karena panas dan haus nemen, maka yughatsu bima'in kalmuhli, maka mereka diberi minum air yang mendidih seperti timah yang mendidih. Bagaimana timah yang mendidih? Ya, yashwil wujuh, ketika didekatkan mau minum, kulit-kulit dan daging di wajah mereka menjadi rontok karena panasnya. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Jadi air mendidih yang terdiri dari nanah dan darah itu adalah seburuk-buruk minuman, dan neraka itu adalah tempat yang paling buruk sebagai tempat kembali. Ya, karena kita ini seperti rumah. Biar rumah kita di Pekalongan, kita pergi bawa batik ke NTB, ke Sumatera, ke Sulawesi, ya, ke Singapura, tapi ada tempat kembali kita, yaitu rumah kita di Pekalongan. Ya, itu namanya tempat kembali. Nah, orang zalim itu tempat kembalinya neraka, tidak ada tempat lain. Waliyadzubillah. Ya. Nah, kalau kita mendengarkan, ya di sini katakan indama yastami'una, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, la yashabun. Ya. Ini sebanyak salah tulis ya. La yusabbihun ini ya. Ini yubasyun, artinya la yusabbihun. Mereka tidak bertasbih, tetapi langsung menyungkurkan diri menangis di atas tanah. Dan ketika mereka mendengarkan Al-Quran itu
ataupun membacanya, bertambah kehusyuan di hati mereka, tenang jiwa mereka. Ya. Li'annahul haq, karena Al-Qur'an adalah benar, sami'uhu min rabbihim, yang mereka dengarkan dari Tuhan mereka. Ini berarti tadi itu ya. Kalau kita susah, ekonomi lagian seret gitu ya, susah, kita berdagang, tadinya lancar pembeli, lancar orang bayar utang, 1 bulan sudah bayar, sekarang 3 bulan, 6 bulan batiknya belum dibayar-bayar. Nah, itu ada yang ngomong begitu ke saya di lapangan Mataram. Dulu 1 bulan itu lancar, sekarang 6 bulan ditagih nggak dapat. Ya. Atau pasarnya terbakar kayak kemarin itu ya, habis semua, baru diisi 700 juta persiapan Ramadan, ya terbakar. Ada yang 2 miliar, lossnya ada 26, yang dia pakai 19. Yang disewakan 7, terlalu banyak juga itu, ya kan ya. Ada 26 loss katanya dia, terbakar semua. Ya. Nah dalam keadaan seperti itu ya kita baca Quran, karena Al-Quran menjadi pelipur lara kita, Al-Quran menjadi penghibur kita, bahwa antara lain dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya, man arada man kana yuridul ajila ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Siapa yang mau dunia ini kata Allah diberi. Tapi siapa yang mau akhirat disertai dengan iman, ada usaha untuk menggapai akhirat itu, maka mereka itu akan dibalas dengan surga. Itu penghibur kita. Dunia ini enggak ada apa-apanya. Law kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha walau syurbata ma, kata Nabi. Hadis sahih itu ya. Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sebesar sayap nyamuk, niscaya air di dunia ini tidak akan diberi kepada orang kafir walaupun 1 teguk. Tapi karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wong kafir sugih, ya kan? Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita membaca Quran, apalagi paham artinya atau berusaha memahami artinya, ya dunia ini kita tidak terlalu tertipu, tergoda, lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menggunakannya sekedar hidup. Istilah orang Pekalongannya sekedar ngombe gitu ya. Sekedar ngombe. Ya. Subhanallah. Jadi kalau kita susah kita baca Quran. Tapi justru kalau kita susah, ini saya rasakan itu. Sulit kita baca Quran, Pak, karena kita diliputi kesedihan, ditambah oleh setan kesedihan kita itu. Ya. Tetapi kita berupaya membaca Al-Quran ketika susah. Anak sakit baca Quran. Ya. Keluarga kita sudah meninggal, mau meninggal, bacakan Quran supaya tidak digoda oleh setan. Ya, seperti itu bisa. Dan ada orang biasanya baca Yasin, ya, tidak harus Yasin, semua Quran. Ya, susah hidupnya baca Quran. Sakit kanker, ada penelitian 210 kali dibacakan. Satu orang wanita yang mengalami kanker payudara ternyata sembuh, Pak. 210 kali, itu penelitian oleh seorang dokter yang bernama Dr. Al-Qadi di Chicago, Amerika. Seorang profesor doktor namanya Nur Hayati menyembuhkan anak sudah berminggu-minggu tidak sembuh, menangis terus menerus. Dibacakan Al-Quran, dia tenang hidupnya, tenang hatinya yang kemudian sembuh. Ya, subhanallah. Ya, itulah Al-Quran. Kesimpulan dari 5 ayat ini, yang pertama, Al-Qur'anu haqqun minallah. Al-Qur'an itu benar-benar bersumber dari Allah. Wa ma nazala bihi, dan apa yang turun, apa yang dibawa oleh Al-Qur'an itu kulluhul haq, semuanya adalah benar. Jadi bukan fiksi, sekali lagi tadi. Yang kedua, an-nadbu ila tartilil Qur'an.
sangat dianjurkan membaca Al-Quran itu secara tertil. Secara tertil artinya perlahan benar bacaannya. Ya. Umpama kita baca surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Itu perlahan, berhuruf. Nah kalau baca cepat, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu rabbuna wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi. Itu bukan tertil. Maka Al-Qur'an harus dibaca tertil. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. La siyama inda qiraatihi 'alan nas. La siyama, terutama. Jadi la siyama itu dalam bahasa Arab diartikan dalam Indonesia apatah terlebih lagi. Tapi jangan disebutkan apatah terlebih lagi. Artinya lebih-lebih lagi inda qiraatihi 'alan nas. Membacakan Al-Quran itu di hadapan orang lain. Seperti dalam sholat atau dalam acara harus dibaca jelas Al-Quran itu. Lida'watihim ilallahi ta'ala, untuk mengajak mereka ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangankan di hadapan orang, ya ketika kita sholat malam, umpama kita baca amma yatasaalun, ya pelan-pelan. Amma yatasaaluna anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekalipun dalam hati tetap baca murattal. Ya, jangan mau cepat-cepat. Amma yatasaaluna anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla sayalamuna alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna lakum subata wa ja'alna lil-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa balayna faqum saban. Itu bukan murattal. Ya. Nah, terutama pada di hadapan orang lain supaya mereka memahaminya, maksudnya bukan riya. Yang ketiga, takriru nuzuli Quran mufarrikan atau mufarrakan fi 23 sana. Ayat ini menetapkan bahwa penurunan Al-Quran itu terpisah-pisah, bertahap, berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Ya, ada yang mempaskan begini, 22 tahun 22 hari. Ya. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, ada yang begitu. Tapi kurang lebih 23 tahun. Yang kelima, bayanu hakikatis sujud. Ayat ini menjelaskan hakikat sujud. Wa annahu wad'un 'alal ard. Yaitu bahwa sujud itu menyungkurkan diri di tanah, di bumi. Ya, semua anggota tubuh kita sungkurkan ke tanah. Itulah sujud. Kemudian yang keenam, masyru'iyatis sujud lil qari' awil mustami' wa sunniyatu dzalika inda qiraati hadhil ayah. Disyariatkan sujud bagi orang yang membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat sujud. Kita sujud tilawat tadi ya. Dan disunnahkan membaca sujud tilawah pada ayat ini, yaitu yakhiruna lil adkan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi ini yang ayat tadi ini ya. Kita sujud, dianjurkan sujud. Sajidan, kita sujud mukabbiran, bertakbir, fil khifdi, yaitu merendahkan tubuh kita, wa fil raf'i, maupun nanti bangkit kita mengucapkan Allahu Akbar, wa yusabbihu wa yad'u, dia bertasbih, berdoa dalam sujudnya menurut kehendaknya. Ya, jadi boleh kita bukan hanya mengucapkan sajada wajhiya lillazi khalaqahu
wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Bukan hanya itu, tetapi berdoa apa yang kita minta. Ya, ini 5 ayat tadi, 6 kesimpulan. Ya, sudah jam 8 kurang 3 menit. Ini jam berapa? Jam 9 kurang 3 menit. Ini jam 20 lebih 57, jam 8 maksud saya jam 8 lebih 57 menit. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkaitan dengan sujud tilawah. Ketika kita bertindak selaku imam dan bacaan imam itu urut, artinya kalau juz amma itu nanti kalau pada sampai surat Al-Insyiqaq itu ada sujud tilawah. Ini kepada makmum ini sebelumnya diberitahu apa tidak supaya mereka nanti tidak kaget, loh imam kok takbir langsung sujud. Ini kadang-kadang kan begitu. Nah ini sebaiknya diberitahu atau tidak. Kemudian ketika di dalam surat Al-Alaq wasjud waqtarib, ini gimana ini Ustaz? Sujud tilawahnya gimana? Apakah nanti bangun lagi kemudian ruku dan sujud, atau ketika imam membaca wasjud waqtarib ya itulah sujud tilawah kita? Ini mohon penjelasan. Sekian, masih. Ya. Jadi pertama memang sebaiknya diberitahu. Ini terjadi ketika saya membacakan surat As-Sajdah Jumat subuh. Ya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha harru sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, itu kita sujud. Nah, caranya pertama memang harus kita beritahu. Tapi kalau jamaah kita itu jamaah tetap, biasanya mereka sudah tidak perlu diberitahu. Pertama aja diberitahu. Kalau kita sudah setiap subuh Jumat sujud tilawah, biasanya mereka sudah tahu. Tapi pertama betul Pak. Jadi pertama kita beritahu, ternyata ada orang yang masbuk. Sehingga ketika diberitahu, diumumkan, dia tidak dengar. Nah ketika kita sujud, karena mungkin dia belum pernah menangi orang sujud tilawah. Ketika kita sujud tilawah, tidak ruku, langsung sujud, berteriak di belakang subhanallah. Ya, itu memang kejadian betul. Mereka subhanallah. Ya. Nah, tapi begitu dia melihat orang semua sujud, nah kemudian bangkit lagi, ya baru dia agak isin sedikit. Berarti dia memang kurang informasi kan begitu ya? Ya, kurang informasi. Tapi sebaiknya memang diberitahu, jadi sehingga orang tidak salah. Ya, kita beritahu sebagai imam, insya Allah sebentar ini kita akan membaca surat yang ada sujud tilawahnya. Jadi kita akan sujud tilawah. Nah, jadi begitu ya. Dan banyak itu ya surat surat Maryam ada, surat Al-Kahfi ada, surat Al-Isra ini ada. Ya. Di dalam surat Maryam itu sana dikatakan ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina ya wa mimman ijtabaina wa hadaina ya idza tutla 'alaihim ayatur rahmani harru sujjadaw wa bukiya. Itu sujud. Begitu idza tutla alaihim ayatur rahmani harus sujjadaw wa bukiya. Langsung sujud. Ya, caranya kita sujud ya. Udah biasa kita. Saya kira jenengan sudah tahu. Kita sujud langsung
Setelah itu bangkit. Minimal kita membaca satu ayat. Ya, kalau surat As-Sajdah tadi innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha harru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Satu kali sujud. Terus bangkit, baca lagi satu ayat. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Allahu akbar. Kalau tidak dua ayat. Ya. Fama ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allahu akbar. Ya. Itu ya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan kedua? Ya. Fasjud waqtarib. Boleh sujud seperti yang pertama tadi. Jadi wasjud waqtarib, sujud tilawah. Terus bangkit lagi, baca surat lain. Ya, baca surat lain. Karena itu terakhir. Kalau ayat seperti surat As-Sajdah, itu kan ada ayat berikutnya lama banyak kan, atau surat Maryam tadi, atau surat Al-Isra tadi. Tapi kalau fasjud waqtarib, itu kan ayat terakhir. Boleh kita sujud tilawah, langsung sujud tanpa ruku dise. Nah, terus bangun, baca surat yang lain. Umpama setelah Iqra itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allahu akbar. Minimal satu ayat setelah itu. Jadi minimal satu ayat kita baca setelah sujud tilawah. Mau ayat terakhir atau ayat di tengah, minimal kita baca satu ayat. Ya. Jadi tapi beruntun ayat berikutnya. Kalau As-Sajdah tadi wahum la yastakbirun, sambungannya tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Allahu akbar. Itu ya Pak. Ya, tapi kalau kita tidak sujud, karena sujud itu sunnah. Sujud itu sunnah. Jadi kalau kita tidak sujud, ruku, ya dianggap sudah. Tapi dianjurkan sujud. Sunnah gitu ya. Disyariatkan, itu syariat. Ya, tapi kalau kita tidak sujud tidak apa-apa. Ya, karena dia bukan wajib. Ya, sah sholatnya. Itu ya Pak. Ada lagi? Ya, silakan. Gimana? Waalaikumsalam. Untuk menghafal Quran itu, Al-Quran ada untuk menghafal Al-Quran, apakah ada bantuan dan doa-doa? Menghafal Al-Quran itu apakah ada bantuan doa-doa? Oh, bantuan doa-doa. Ya. Ini pertanyaan beliau ini, kalau membaca Al-Quran apa supaya gampang, apakah ada doa-doanya? Ya. Ya boleh baca doa dice. Ya. Allahumma yassirni hifdzal Quran. Ya, Allahumma bahasa apapun, ya Allah mudahkan saya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Karena Allah menyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dihafalkan, diingat. Fahal min muddakir. Apakah ada orang mau? Jadi kuncinya kemauan. Ya, kemauan. Nah, saya dulu diajari oleh guru saya doa, tapi bukan bukan doa hadis. Jadi doa, Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin, ya Allah anugerahilah aku pemahaman seperti pemahaman para nabi, wa hifdzal mursalin, dan anugerahilah aku penghafalan seperti hafalan para rasul. Para rasul itu hanya satu kali dengar hafal, Pak. Para rasul itu satu kali dengar hafal. Ya. Wa dzaka'al alimin wa salahal arifin wa futuhal arifin. Ya Allah itu doa semua itu. Ya. Anugerahilah aku, bukakanlah hatiku, ya. Ya, untuk menghafal Al-Qur'an. Ya bisa. Ya. Ada orang ya, tapi itu Al-Qur'an.
Saya masih kecil disuruh mengamalkan itu. Ya, membaca sabbihisma sampai sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Ya. Jadi sanukri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran itu kepadamu, maka engkau tidak melupakan selama-lamanya. Ya, tapi itu kan Quran kepada Nabi Muhammad. Ya kalau doa baca doa, ya Allah, mudahkanlah saya menghafal Al-Quran, mudahkan ya Allah. Ya boleh. Ya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah metode menghafal Quran. Jadi metode menghafal Quran itu antara lain begini. Saya baca buku anak saya, judulnya itu Revolusi Menghafal Al-Quran. Ada mungkin dijual di mana itu. Itu bagus itu Pak. Dan ternyata di situ termasuk ada riwayat tabarak yang kemarin dibawa Pak Ali Sidki ke masjid kita di Al-Hikmah itu Ramadan itu ya. Jadi umur 5 tahun sudah hafal Quran. Rata-rata itu membaca Al-Quran itu dibaca berulang-ulang Pak. Antara 25 sampai 40 kali. Satu ayat pasti hafal. Caranya gimana? Umpama kita menghafal Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat itu satu ayat. Idza syamsu kuwirat. Kita baca dulu 25 kali. Idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat, wa idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat. Ya. Sampai melekat di benak kita. Nah, subhanallah otak kita itu ya. Dibaca aja berulang-ulang melekat di sini, ya. Baru kita pindah. Wa idzan nujumun kadarat wa idzan nujumun kadarat wa idzan nujumun kadarat wa idzan nujumun kadarat sampai cepat wa idzan nujumun kadarat wa idzan nujumun kadarat idza syamsu kuwirat idza syamsu kuwirat wa idzal jibalu suyirat ya wa idzal jibalu suyirat salah saya tadi ya wa idzal jibalu suyirat itu diulang terus diulang lagi idza syamsu kuwirat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat baru jangan dulu pindah ayat sebelum hafal nemen ya atau ayat yang panjang kita baca surat Al-Baqarah ayat 102 itu kan agak panjang itu ya nah bagaimana kalau ayat panjang seperti itu dibaca sepotong-sepotong ya wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman situ dulu wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Sudah lancar? Baru kita sambung. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Ulangi lagi. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sudah hafal? Nyambung lagi. Yu'allimuna an-nasa as-sir, yu'allimuna an-nasa as-sir. Ulangi lagi yo. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Baru nyambung. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Lanjut terus begitu sampai satu ayat itu sempurna kita hafal. Insyaallah gampang. Pertama memang angel berat. Ya. Tapi lama-kelamaan kadang-kadang kita tinggal 2-3 kali baca sudah hafal. Pindah ayat lagi. 2-3 kali baca pindah ayat lagi. Tapi kita pengalaman saya wis tua menghafal Quran, paginya dihafal, sore lupa. Ya. Maka diulang lagi. Seperti itu. Ya, itu rata-rata metode orang menghafal seperti itu, Pak. Nah, ada lagi ditambah. Dengan sekarang kan punya HP. Ada aplikasi Quran di situ. Baca sebelum mau tidur jangan baca umpamanya mau menghafal Al-Kahfi dengarkan dulu jadi sehari 2 hari itu baca semua dengarkan dulu nah baru menghafal karena dengan sudah dibantu pendengaran mau menghafal itu sudah gampang seperti itu ditambah jadi kita mendengarkan dari orang lain atau dari aplikasi HP itu insya Allah mudah tidak ada yang sulit. Ya tentunya tadi dibantu dengan doa.
Ya, kalau bisa kita minta kepada Allah supaya satu kali menghafal orang lali mana begitu ya. Ya, kelalen begitu. Ya, ada lagi? Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, ini masih berkaitan dengan tilawah. Karena saya terus terang tidak terbiasa. Untuk sujud tilawah ketika sholat itu, pada waktu akan sujud, apa harus membaca takbir dan setelah sujud kembali berdiri apa juga takbir? Terima kasih. Ya. Tilawah satu kali. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, gampang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustaz, ini untuk persyaratan sebagai imam, apakah di dalam ilmu fikih ini tidak ada ketentuan bahwa sebagai imam adalah minimal sudah baligh? Yang kami pertanyakan di sini adalah anak yang baru umur 10 tahun, tapi memang bacaannya bagus, dia itu sebagai imam. Ini apakah memenuhi kriteria dari ilmu fikih itu? Apakah sholatnya itu sah atau sebaiknya bagaimana? Terima kasih. Kemudian yang kedua, seperti yang Pak Ustadz sampaikan, kita memang sudah tua. Kadang kita menghafal satu surat, kadang hafal, kadang seperti Pak Ustadz benar. Nanti lama misalnya 3 hari tidak, kita lupa lagi. Lagi trik-trik apa agar melekat dalam otak hafal itu bisa nganulah hasilnya bisa bagus gitu loh, tidak cepat lupa gitu loh. Terima kasih. Ya. Di dalam hadis ada kriteria orang menjadi imam. Jadi Nabi menyatakan ya ummun nasu aqra'uhum. Ya ummun nasa aqra'uhum.
Jadi yang menjadi imam bagi orang lain itu adalah orang yang lebih baik bacaannya. Nah, di situ tidak dipilih tua atau muda, pokoknya baik bacaannya, bagus dan benar. Ya. Yaitu di Saudi banyak seperti itu. Anak kecil 10-11 tahun sudah jadi imam. Nah, memang bacaannya lebih bagus dan dia hafal. Boleh. Ya, jadi disyaratkan memang sudah balik. Tapi oleh Ibnu Abbas, beliau menyatakan saya jadi imam itu ketika antara umur 10-11 tahun. Ya. Jadi Ibnu Abbas itu antara 10-11 tahun itu umur mumayyiz namanya, mumayyiz. Umur mumayyiz itu antara 10 sampai 12 tahun, itu mumayyiz. Beliau sudah hafal Quran dan jadi imam. Ya, dan bacaannya benar bagus. Sudah sah jadi imam. Ya. Tapi kalau ada yang lebih baik, kalau sama kata Nabi, bacaannya sama, maka dipilih yang lebih tua, yang lebih berumur. Ternyata tuanya sama. Nah, di zaman Nabi itu yang dipilih orang yang lebih duluan berhijrah. Lebih duluan berhijrah. Ternyata sama-sama berhijrah. Maka kata Nabi, orang yang paling banyak menghafalkan sunnah, bukan orang yang banyak melaksanakan sunnah, tetapi banyak pemahamannya mengenai sunnah, hadis Nabi maksudnya. Jadi berarti orang yang lebih alim. Ya. Ada yang baru belajar 1 tahun 2 tahun sudah hafal Quran, tapi belum tahu dia fikih. Ada yang ada bacaannya sama, lebih tua, kemudian lebih alim, maka itu yang dipilih. Ya. Tapi kalau tidak ada, anak kecil itu bacaannya bagus, ya dia yang boleh jadi imam. Ya. Itu ya. Yang pertama tadi itu. Nah, bagaimana dengan kita sudah tua? Itu menurut tuntunan itu kita baca sampai 100 kali satu ayat. Jadi kalau kita sudah baca 100 kali Al-Quran itu insya Allah tidak lupa. Nah, kalau sudah baca 100 kali, kita minta kepada istri kita supaya dibangunkan secara tiba-tiba baru disuruh baca. Nah, kalau begitu bangun disiram air wajahnya kemudian suruh hafal, dia hafal, wah itu hafalannya sudah kuat. Ya. Jadi begitu bangun tidur disiram air terus suruh hafal Al-Kahfi. Ya. Dia bisa hafal tanpa mikir, itu berarti dia sudah hafal nemen. Ya. Nah, itu hafalan jangka panjang itu. Ya. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Itu hafal kalau dalam keadaan normal. Begitu bangun tidur suruh hafal. Gitu ya. Kalau dia bisa hafal berarti itu hafalannya kuat. Insya Allah 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan tidak kelalen. Ya. Tapi namanya Al-Quran kata Nabi, ini hadits Nabi. Innal Qur'ana asyaddu tafallutan minal ibil. Al-Quran itu lebih gampang terlepas dari hafalan otak seseorang daripada onta yang terlepas dari ikatannya. Onta itu Pak cerdas, hewan yang cerdas itu onta. Dia kalau sudah melewati satu jalan tanpa linga-lingu kanan kiri terus menerus dia tahu jalannya. Ya, kita ini saja ya kalau pergi ke Jakarta saja ya. Baru pertama kali, 1 kali kita kelalen, kita tadi lewat mana ya. Ya, perumahan saja sama-sama modelnya, kita tadi pegang mana ini. Onta itu 1 kali dia lewat, ya dia sudah hafal. Lepas saja dia pasti akan balik. Nah, karena onta itu seperti itu sehingga ketika dia terlepas tanpa menoleh kanan kiri lurus jalan 15 menit dia sudah jauh. Ya, Al-Quran lebih dahsyat daripada itu terlepasnya. Maka berarti apa? Al-Quran itu harus kita jaga. Kita harus baca terus sehingga tabarak yang datang ya
ke Pekalongan beberapa 1 tahun lalu ya, puasa lalu ya, itu minimal 1 hari dia murajaah itu mengulangi bacaannya 2 juz. 1 hari itu 2 juz. Memang Pak, kalau Quran itu 1 minggu tidak di murajaah, sekalipun sudah hafal kita dari kecil, lupa. Bukan lupa ayatnya, tapi lupa susunannya. Biasanya kita loncat. Dan saya Al-Baqarah, mohon maaf itu Al-Baqarah itu Pak, saya baru umur 8 tahun sudah wajib hafal oleh bapak saya sama adik saya itu harus wajib hafal. Padahal 8 tahun itu waktu itu saya belum bisa baca, tapi harus hafal itu. Itu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itu harus hafal itu. Ya. Sudah harus hafal kita. Tapi kalau tidak diulang 1 minggu 2 minggu kelalen. Ya. Kelalen. Kadang kelompat. Ya. Karena namanya Al-Qur'an itu mukjizat. Ya. Maka jangankan imam masjid Al-Hikmah ya, salah, atau masjid Jami', imam masjid Haram bisa salah Pak. Padahal mereka dari kecil 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz, bisa salah. Ya, itulah mukjizat Al-Quran. Jadi makanya kita istilahnya murajaah. Murajaah itu mengulangi terus, diulang terus. Dipelihara hafalan itu, jangan sampai terlepas. Maka saya ditegur oleh seorang syekh dari Mesir. Beliau menyatakan, jangan kamu bilang saya lupa Al-Quran, tidak boleh. Ya. Tetapi wa ma ansanihu illa syaitan, katakan setan yang menjadikan saya lupa. Nah gitu. Ya, karena mungkin kita tidak murajaah gitu ya. Ya, seperti itu. Saya kira ini cukup ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, sudah hampir 9:30. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing, diberi hidayah, diberi petunjuk menuju kebenaran. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kita selalu minta itu, selamat di dunia ini dari berbagai musibah, cobaan, ujian, balak bencana, termasuk penyakit yang berat. Di akhirat kita diselamatkan dari neraka dan azabnya. Semoga kita diberi kebahagiaan di dunia ini. Dia Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh keinginan dan kebutuhan kita. Di akhirat Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Semoga kita selalu diberi umur panjang untuk menambah amal kita sebelum kita mati. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, melimpah, halal, berkah dan mudah. Dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Dan kita mintakan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah, mereka diberi kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, warham mautana, wa'afina, wa'afu anna, wa ala ta'atika a'inna, wa an babika fala tatrutna ya arhamar rahimin. Allahumma adhibil ba'sa an mardana, Allahumma adhibil ba'sa an mardana, Allahumma adhibil ba'sa an mardana, washfihim anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaan ajilan, shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.